itu apa ya, kalau pocong gitu. Sudah. Yo, halo semuanya. Opo. Ya, perkenalkan nama saya Jestu. Dan kali ini kita kedatangan tamu, Pak Dabi. Halo semuanya. Gimana kabarnya, Pak? Baik? Ya lumayan meskipun sering kehujanan. Ya memang sekarang musim hujan ya. Jadi agak harus hati-hati lagi. Jangan lupa pakai mantel kalau hujan. Bukannya kita mau bicara horor. Oh, itu paling horor, Pak. Waktu kepleset tidak ada yang bantu, hujan deras. Apa enggak sakit? Lebih sakit hujan kenangan, Pak. Hujan kenangan ya. Oke, kembali ke topik. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita beberapa kisah mistis yang kita alami atau yang orang lain alami. Ya. Bung, halo semuanya, saya Dabi. Iya, halo. Sebenarnya bukan mistis ceritanya, tapi menurut saya mungkin menyeramkan atau menakutkan lah. Lebih horor ya, bukan mistis. Soalnya jarang-jarang kan ada peristiwa seperti itu kan. Cuman kalau mau cerita kadang ya mesti pilih-pilih tempat juga, takut ada yang tidak percaya gitu kan. Aduh, deg-degan aku. Horornya rekaman, bukan masalah ceritanya. Iya, soalnya ya begitulah ketika lihat kamera di depan ya. Oke, langsung. Jadi gini, Pak Jess tuh saya mau cerita dari sebagian cerita saya, ada cerita yang mungkin pengalaman saya ya. Kalau yang lain pengalaman bersama, mungkin hanya pengalaman saya sendiri aja. Soalnya saya belum ada izin juga ke mereka untuk nyebutkan nama atau gimana. Oke, yang pertama itu dari cerita apa itu namanya rumah warisan. Oke, rumah warisan. Ya. Jadi awalnya ya mulai dari kecil sampai besar itu sudah apa ya, tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis juga. Masih belum percaya, Pak ya. Tapi sebagian kan kalau anak kecil kan memang memang lebih peka lah. Bukan. Masih kecil tuh polos. Ada yang percaya ada hal seperti itu karena takut. Kalau saya tidak, karena belum pernah mengalaminya itu. Belum pernah mengalaminya sendiri. Kalau dari cerita pasti banyak cerita teman-teman. Nah, jadi gak tahu kaitannya rumah ini sama apa ya, proses saya ini jalan sampai sekarang ini, gak tahu kenapa kok disangkut pautkan itu mesti sama terus gitu. Jadi awal ceritanya itu rumah warisan bukan untuk saya sendiri gitu, tapi awalnya untuk kakak pertama saya. Oh iya. Setelah rumah itu jadi sekitar saya kelas 2 SD mungkin. Jadi kita pindah ke rumah baru itu, dan yang pastinya itu sudah milik kakak saya yang perempuan. Atas nama kakaknya ya. Tapi masih rencana kan, itu kalau sudah besar dialihkan namanya ke nama kakak saya. Gitu. Nunggu umur berapa gitu ya. Dan kemudian saya mulai dari awal situ sampai SMP kelas 2 mungkin. Kelas 2 itu nggak pernah ngalami hal mistis, melainkan hanya bahkan mistis sekalipun tidak ada, yang mencurigakan tidak ada. Yang ada keluarga saja, dari cerita keluarga kayak seperti kakak, adik dan orang lain gitu. Ya tidak percaya meskipun ditinggal keluar atau gimana itu, ya gak percaya emang. Kemudian di waktu saya sudah mulai besar, kelas 2 SMP, ada kejadian yang apa ya, membuat saya tuh
mungkin bisa dikatakan itu apa benar atau tidak gitu. Masih sawang sinawang ya. Ah. Masih belum jelas. Dia awalnya sama apa itu kondisinya itu hujan-hujan. Di hari itu kan orang tua bapak sama ibu sama mbak kakak saya itu berencana membeli makanan kayak bakso gitu untuk hangat-hangatan lah hujan-hujan sore-sore di tempat lain. Nah waktu itu saya rencana emang tidak mau ikut. Nggak mau ikut. Berarti sendirian di rumah. Sendirian. Setelah itu saya sendirian itu memang nggak ada pikiran untuk apa ya, takut atau pikiran hal mistis, nggak ada. Kemudian untuk setelah mereka berangkat beberapa menit, mulai di situ mulai hawa itu sudah mulai terasa. Nggak tahu apa itu awalnya. Pokoknya ada yang tidak enak gitu ya perasaannya ya. Kipas sudah nyala, semuanya sudah nyala. Gitu. Bagian hal-hal yang dingin gitu. Nyala, setelah nyala hawa mulai panas dan saya memaksakan diri untuk keluar. Pas keluar, waduh sepi. Gak ada orang sama sekali. Tapi tetap hujan ya itu. Dan itu waktunya itu masih jam sekitar 3 sorean lah, habis azan asar ya. Asar. Itu biasanya ramai. Kok tiba-tiba sepi gitu. Meskipun hujan biasanya ramai. Iya ramai kan, di rumah kita kan banyak yang hadap-hadapan gitu. Mepet tetangga ya. Mepet tetangga, mestinya kan ada tetangga juga kan yang entah itu nyapu atau apa kegiatan sore lah, nanti bisa saling sapa gitu. Pas saya keluar itu waktu saya keluar saya berencana karena sepi, mendingan di dalam rumah aja gitu. Akhirnya saya mau masuk lagi gitu, gabut gitu. Pas waktu masuk tak kunci kan, berencana kunci biasa gitu, nggak pakai kunci mau tak kunci, klek, kok tiba-tiba mati lampu gitu. Mati lampu jam 3 sore, wah peteng itu apa ya namanya? Gelap sekali, tidak semestinya lah ya, tidak wajar ya gelapnya. Iya, seperti gelapnya itu kayak malam hari jam 7 malam gitu. Padahal jam 3 sore. Jam 3 sore, gelap. Yang kelihatan cuman awan yang agak putih redup gitu. Gelap. Pas kan karena ndak takut. Cuman di situ sedang ngerasa kayak merinding lah gitu. Cuman cuek aja gitu, jalan sampai ke tengah ruangan. Itu di tengah ruangan itu saya nyari lilin yang biasanya saya naruh gitu. Terus kemudian tak nyalain, tek klek. Nah di kamar saya itu kan ada kaca besar gitu, pasti ada kaca besar. Setiap rumah pasti ada. Nah di kaca besar itu saya kan lihat ke samping kaca itu kan, di kamar saya itu ya, itu kan tidak tahu itu orang seperti orang pakai kerudung gitu kan, banyak, jumlahnya banyak, mungkin tak hitung mungkin paling 11-an gitu. 11 di kamar itu, satu ruangan full. Iya. Satu ruangan. Wah. Merinding aku. Di satu ruangan itu full pakai ya kayak mukena gitu. Nah setelah itu kok banyak orang gitu di dalam hati. Terus tak toleh kan ke belakang, set. Ternyata itu bukan orang, bukan sekedar kain saja gitu kan. Itu kalau pocong gitu, banyak. Satu kamar itu pocong. Full. Tapi saya nggak kayak di film-film yang teriak enggak gitu. Malah saya cuman kaget, diam, gemeter, kepala pusing gitu. Berat, mau jalan, bingung kan mau ngapain. Nah setelah itu saya berencana untuk teriak, tapi respon untuk teriak itu lama ya? Minta tolong. Biasanya ada pati saya biasanya nyapu gitu atau ke rumah gitu kan, kadang merokok di depan teras kalau sore gitu. Saya berencana untuk teriak,
tapi sayangnya itu respon saya itu kayak lama gitu mau teriak. Nah akhirnya mungkin apa ya, secara kebetulan atau apa ya, dikasih keselamatan lah atau gitu, ada yang tiba-tiba buka pintu rumah, kluk, ternyata apa tuh orang tua saya yang sudah beli bakso itu. Tapi kan pintunya saya kunci kan. Iya. Waktu apa itu bapak saya yang gedor, gledek digedor pintunya, lampu ngikut juga, glak. Nah, saya kayak otomatis gitulah modelnya, glak. Jadi setiap gedoran itu lampu nyala. Iya, nyala. Dan setelah gedoran beberapa kali nggak inget, wis sudah lama ceritanya, terus lampu itu hidup lagi, terus semuanya hilang. Nah di situ saya cerita sama orang tua. Cuman orang tua bilang kalau apa itu namanya, mending kalau sudah apa tuh rumah sepi main di luar aja gitu, atau ke rumah bude gitu, soalnya kan deket-deketan juga rumahnya. Nah setelah kejadian itu saya mulai percaya. Tapi ini kejadian yang ini selalu sama saya alami, maksudnya kejadian iya, satu ruangan full tuh itu enggak pernah sekali saja. Sering kali. Setelah di kamar jenengan. Gak meskipun di kamar, di tempat lain kayak kamar mandi juga, atau ruang tamu gitu. Nah itu kejadian itu sama berulang kali, tapi nggak setiap hari gitu, kadang bulan. Maksudnya yang tampil itu terus itu? Ya, berapa kali itu? Berapa kali itu terus kan, apa ya, sampai saya tuh kayak apa ya, mencoba untuk analisis kenapa rumah ini begini gitu kan, nyoba gitu analisis. Saya juga apa itu cerita ke teman saya yang mungkin lebih paham yang hal begituan gitu. Tapi respon teman saya sih katanya rumah belum diselamati gitu kan. Ya nggak mungkin juga kan kalau rumah nggak pernah diselamatin gitu. Tapi kan itu baru Pak. Barunya sudah lama, selamatannya sudah lama seharusnya. Ruangan saya sudah pindah itu ada selamatannya kelas 2 SD kalau tidak salah. Kelas 2 SD. Dan kemudian apa itu? Selalu mengkait-kaitkan itu kan, kejadian itu. Dipotong kan saya. Bisa aku klik bisa. Sampai mengkait-kaitkan. Berarti lali. Susah lali tekuan. Nah, kemudian kejadian itu berulang kali, mesti sama terus kejadiannya. Bahkan waktu saya mandi terus ada seperti itu, dan jumlahnya tidak pernah berkurang, tidak pernah lebih, sama persis. Nah kemudian apa ya, saya coba untuk konsultasi ke guru ngaji. Kalau dulu nggak konsultasi sih, cuman cerita ke guru ngaji saya gini. Guru ngaji saya bilang mungkin di rumah itu pernah tertanam sesuatu. Iya. Nah itu ya ada kaitannya juga sama rumah itu. Nah juga saya pernah mengalami hal seperti ini juga di rumah orang lain juga sama. Percaya nggak? Lumayan aneh ya. Soalnya kalau memang ditanam di rumah itu harusnya di rumah itu saja. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi gini, ini kejadiannya waktu puasa tahun berapa lupa ya. Pokoknya kelas berapa itu, SMP juga, dah sebelum lulus. Kelas 3. Sebelum lulus. Iya kelas 3 kan itu mungkin. Jadi kayak kita kayak patroli gitu, sahur gitu kan. Bulan Ramadan ya. Bulan puasa itu. Jadi kejadiannya subuh jam 2. Jadi kita lihat perumahan. Dan perumahan itu kan ada yang kosong. Terus daerahnya itu daerah dekat rumah saya. Daerah itu dekat rumah saya. Terus rumah itu kan ada tulisannya dijual.
di situ kan gelap gitu. Di situ kita ada sekitar anak berapa ya kalau dulu lupa aku. Pokoknya banyak. Ya rata-rata 6 lebih. Atau memang yang kecil-kecil mesti 4 di situ. Soalnya enggak begitu banyak yang ikut. Kan dimana orang tua kalau masih kecil. Jalan-jalan malam. Jam 2 Nah, iya. subuh. Jadi akhirnya kita lewat di situ, lewat di rumah itu kan nggak tahu ya kalau kita itu tiba-tiba berhenti gitu kan. Refleks aja tiba-tiba berhenti di depan rumah. Berhenti karena apa? Kedengar suara orang makan keripik atau kerupuk gitu. Nah, Itu depan pagar rumah dijual itu keripik itu apa, makan kerupuk atau keripik gitu. Kedengeran kan, siapa mangan iki gitu. Dia bilang, siapa yang mangan nih? Aku tinjalo noleh-noleh semua, nggak ada yang makan makanan kan ya, noleh semua. Nah itu noleh-noleh, kita itu nggak sadar kalau rumah itu sebenarnya gelap, tapi yang kita lihat itu kayak rumah biasa itu, ada lampunya gitu, nggak sadar kita. Terus kita noleh ke rumah itu, banyak orang pengajian, kayak orang pengajian itu. Banyak kumpul-kumpul. Tapi ibu-ibu gitu. Gerbang kebuka kan, kita masuk. Kan dipanggil sama salah satu seperti yang punya rumah gitu, dipanggil, mas, ini mas gitu. Kesini mas gitu kan. Kita masuk, anak-anak itu masuk. Setelah masuk, tiba-tiba gelap lagi. Gelap seperti biasanya itu nggak ada lampu gitu. Normal lah, kembali normal. Terus pas kembali normal, yang kita lihat ibu-ibu sedang apa itu namanya, pengajian itu bukan ibu-ibu, malah pocong. Wah, gerbangnya awalnya kebuka itu ya, ketutup. Kita tak tahu gerbang itu nutup. Berarti tidak sadar lewat mana ya? Tidak sadar. Iya, sadarnya kita lewat depan aja gitu. Itu kalau ada orang lihat kayaknya nembus pagar ya. Aduh, aku nggak ngerti kalau masalah itu. Cuman kita kita sudah ada posisi depan rumah itu, terus pagarnya nutup, kita noleh. Loh, ini banyak yang ngomong-ngomong kan ya. Terus iku ngadeg kape. Yang awalnya duduk jongkok, yang awalnya tidur itu berdiri semua, noleh ke kita semua. Anjir, pocong. Sumpah, kalau saya sih nggak noleh ke wajah, noleh ke bawah kakinya, lihat ke bawah kakinya itu. Sumpah itu semuanya merinding, berat, langsung bertaburan loncat pagar semua. Sampai ada teman saya mau ketabrak sepeda motor yang mau lewat, sepeda motornya orang-orang bawa sayur. Iya, kan jam 2 sudah. Hampir ketabrak. Saya sampai dimarahi, kenapa? Sebagian dari kayak saya ini yang nggak bisa manjat mesti ada di dalam. Ngapain kamu di sini gitu, marah-marah kan. Sampai kena tabrak nyolong nggak? Nyuri ya? Enggak pak, setan, udah setan. Nah itu sudah mulai, tapi kan kok berkaitan sama yang apa yang saya alami di rumah itu. Akhirnya saya berpindah cerita lagi ke setelah saya lulus SMK. Masih berkaitan ya? Masih berkaitan. Wow, keren sekali ya. Masih berkaitan. Sampai sekarang belum pecah. Kasusnya kenapa itu ya? Jadi pas saya lulus SMK, saya kerja. Jadi saya berencana untuk rumah itu dikontrakan. Karena ibu saya sudah pindah ke daerah lain rumahnya gitu. Menyesuaikan tempat ayah saya kerja. Lebih dekat lah. Dan kami juga ikut bapak sama ibu toh. Nah itu saya nggak tahu juga, tiba-tiba nama rumah itu diganti ke saya. Jadi dibalik nama saya, bukan nama kakak saya. Seharusnya yang dapat warisan kakak saya yang perempuan. Berarti dari langsung diganti ya, seharusnya langsung ke kakaknya. Ternyata ke jenengan langsung. Iya. Nah, saya berencana untuk mengontrakkan ke orang lain gitu supaya ada uang masuk juga.
Ya juga Nyaman juga kalau kosong. kalau kosong juga gak terawat nanti. Kemudian dari belasan orang waktu mau mengontrak di situ selalu saja terjadi hal yang sama seperti yang saya Di rumah itu iya, penuh gitu, penuh, kelihatan barang putih penuh gitu kan. kerasa lah. Bukan rasa, memang terlihat secara langsung penuh. Aku merinding guys. Beneran loh, gak bohong. Di itu orang pertama itu masih sebagian dari seperti saudara gitu. Waktu masuk cek rumah saya yang mau dikontrak, ketika dia masuk kamar ibu gitu kan enak, nggak ada apa-apa sih. Pas tak karena ada yang kotor gitu kan, saya coba untuk nyapu di kamar ibu itu. Orang itu yang kontrak itu tak suruh ngecek bagian kamar saya gitu kan, berdua suami istri. Ketika mereka mau masuk ke kamar saya, mereka bingung. Kok saya lihat ini, kok orang-orang nggak ada suaranya ya gitu. Kok orang-orang mereka berdua nggak ada suaranya ya. Lihat, biasanya kan kalau lihat kamar kan ada ininya suaranya. kurang bagus, ininya apa. Iya mesti kan ngomong-ngomong gitu kan. Kok ada suara nih gitu. Mereka tak samperi kan, samperi. Terus kok mereka bingung, tak panggil kan, Pak, Bu, hah, ya, kaget semua. Mas, pas kita ngomong-ngomong berapa menit, dia tanya, rumah ini tinggal berapa tahun? Oh, nggak berapa tahun kok Bu, mungkin nggak sampai 1,5 tahun lah Bu gitu. Kan baru itu masih ditinggal, masih SMK, terus lulus dikontrakan kan, jangka waktunya masih pendek lah. Terus orangnya bilang, oh nanti tak pikir-pikir dulu Mas gitu. Oh iya Mbak. Tapi setelah itu kan udah ada kontak lagi, sudah. Terus ada lagi orang masuk lagi. Jadi banyak belasan itu orang tuh nggak jadi semua. Jadi saya bingung juga gitu. Dan akhirnya saya juga pindah kerja di sebuah pabrik garment juga. Saya berencana karena posisinya strategis dekat sama tempat kerja saya mau tinggal di situ sendiri. Karena teman saya juga ingin ikut kerja di situ. Teman garment ini? Iya. Oh iya. Teman garment ini kan kerja bareng sama saya. Rumahnya agak jauh, jadi coba Nginep untuk juga lah ya. nginep terus ke situ. Nah nanti kita kan bisa pulang bareng juga. Saya ada teman juga gitu. Nah, jadi dia itu baru kan di situ. Kita baru dia nyoba untuk ya kayak biasanya lah lihat-lihat tempat gitu kan. Awalnya saya kayak Ragu. Iya deg-degan juga gitu kan. Maksudnya wah piye meniki ngerti om aku untuk mite. Wis kasih dong nginep ya. Kasih dong nginep yang ndak ada kanca aku ya gitu. Tapi kok dia kok fan-fan aja gitu, enak-enak aja gitu. Akhirnya situ bermalam situ kita berdua itu ya biasa awalnya ngomong-ngomongan gitu. Kita ngomong-ngomongan karena capek, lihat YouTube juga capek. Kita rencana untuk tidur gitu. Jadi kita beda kamar nanti. Beda kamar, saya kamarnya ibu, dia kamarnya saya yang dulu gitu. Kok dirubah? Iya. Mungkin kesalahannya di situ juga ini kayaknya. Anda menyesatkan teman Anda. Saya ingin selamat juga. Bisa dipotong. Tenang. Jadi Berat editornya. Editornya berat. Lanjut. Jadi si teman saya ini, si A ini di kamar saya, sedangkan saya di kamarnya ibu yang dulu. Nah, nggak tahu kenapa pas saya mau tidur nih, sudah mau posisi enak, teman saya datang. Kan bisa dipotong ya? Iya. Tiba-tiba teman saya datang. Bang.
Dia bilang, Bi, kalau bisa tidur berdua aja ya, mendingan tidur berdua. Terus saya tanya, kenapa? Kan enakan tidur sendiri atau punya privacy gitu. Bebas ya kalau Bebas, tidur sendiri. Katanya malu kalau enggak tidur berdua enak gitu. Dia bilangnya gitu. Akhirnya saya juga kan sambil ketawa gimana gitu. Kau licik kali kau. Wah, iki berarti yes, ketemu beda mite gitu. Ya pikiran saya gitu kan. Soalnya semenjak saya tidur di situ kan mesti tidur di kamar orang tua gitu, gak di kamar saya. Dan di situ nggak ngalami apa-apa gitu. Biasa aja pas teman saya pindah di kamar orang tua, malah pindah juga gitu. Wah. Kejadiannya pindah juga gitu. Pas kita mau tidur juga, DE apa namanya, gak enak tidur itu, gelusar gitu. Apa sih? Oh iya, gelisah. Jadi gelisah. Pokoknya selimut dianu gitu. Pokoknya ngecek HP jam berapa gitu, nggak tidur. Saya sendiri yang mau tidur kan nggak enak, tak tanyain. Turu apa? Engkau telat nyambut. Sih nggak enak turu kan, dan gitu kan. Akhirnya beberapa menit coba saya untuk cairkan suasana, untuk cerita masalah kerja juga. Pas kita ketawa-ketawa, itu tiba-tiba ada yang apa namanya, lemari itu ada yang ngetok gitu, tok gitu. Wah, noleh semua dong, nggak tahu lah ya, maling. Teman saya langsung gitu, apaan tuh? Aduh, saya diam gitu kan. Kok kamar ini juga ada hantunya ya gitu. Tak kira kan hantu cuma satu tempat gitu. Kok kamar ini ada hantunya juga ya gitu. Diam kan. Oh, paling saya cuma coba untuk ngeles juga biar tidak terlalu tegang. Oh, paling cuma tikus ya. Tok. Masa tikus gitu. Tikus sudah mungkin gitu. Dia gelisah mulai sudah dari posisi tidur mulai duduk gitu kan. Tikus tidak mungkin. Coba cairkan suasana lagi. Ayo ngolek tikus sih. Aku bingung. Aduh, ini sampai ketemu belum semaput mbok kesurupan ya, aku bingung pisan gitu. Gak duwe yo tonggo turu kabeh ya. Apalagi itu sudah mau jam 11 malam. Nah iya, jarang ada orang sudah. Kita memeriksa itu lemari, baru megang, bunyi tok. Wah, anjir, langsung lari semua. lari ke apa tuh, depan ruang tamu tuh, lari. Temenan apa itu? Aku kayak apa ya, yang buat lucuan temannya katanya. Dan Anda licik sekali. Saya nyoba apa ya, pura-pura tidak tahu. Padahal Anda tahu rumah Anda gitu. Ya kalau gitu nggak ada temannya gitu kan. Iya. Jadi kita apa yang namanya, kita tanya itu apaan itu, nyoba tanya-tanya terus kan. Ya paling tikus itu. Saya buka pintu juga, saya mengeluarkan sepeda motor, ayo wes keluar. Akhirnya tidur di mana? Nggak tidur sih ya, keluar kita sepeda motoran malam-malam itu wes ke kota, sampai kita apa namanya ngantuk. Pas ngantuk kita langsung tidur. Sampai jam 1 malam kita sepeda motoran 2 jam berarti. Layapan nggak jelas pokoknya. Tak jelas, ngantuk. Pokoknya kalau saya ngantuk, dia tidak ngantuk, tetap ditemani. Ya kan gini, misalnya sampean sendiri kan sudah terbiasa gitu. Soalnya wis dari SMP kan. Sedangkan dia kan masih baru. Ya Anda licik juga itu di situ. Ya apa Pak ya? Kan kebanyakan gini Pak. Kebanyakan kalau cerita-cerita orang itu, kalau itu rumahnya, otomatis yang diganggu hanya tamunya. Kan ini beda sudah, orang dalamnya juga kena ini. Nah itu juga ini. Dan orang dalamnya nggak bilang ke tamunya, masalahnya kan di situ. Mau bilang apa juga ya percuma Pak.
Ya takut juga ya mau ada ngontrak. Mbak, ono duit lho Mbak. Ya ora gelem ngontrak piye ya. Jadi gitu, kita tanya kan, ngantuk nggak? Wah kurung ngantuk, campur nih. Ayo aku melaku sih, jadi jogging malam kita sampai jogging malam. Kayak orang gila. Oh iya, terus nggak jelas pokoknya. Jogging capek, cari air Indomaret gitu kan, bukan banyak yang tutup Alfa gitu kan, Indomaret nyari set, nemu minum 1 botol itu sudah habis, coba pulang. Posisi setengah-setengah nggak ngantuk juga ya. Pas kita nyampe tiba-tiba ngantuk, sudah tidur gitu. Saya ngantuk juga ini. Nah, tidur dan pas kita kerja kita bahas. Dan di situ gue masih mau jujur juga saya, cuman cerita tikus itu paling tikus ya. Itu hari pertama ya. Untuk hari kedua sama dan seterusnya sama. Itu berturut-turut sampai kita berhenti kerja. Tapi sudah tidur di kamar yang tadi itu? Pindah. Jadi kita menemukan rumus sendiri. Ada rumusnya. Jadi kalau kita digangguin di kamarnya orang tua, kita pindah tidur ya ke kamar saya. Kalau kita diganggu di kamar saya, kita gitu terus ya setiap hari. Rolling berarti. Meskipun kita tengah malam ya, sudah perhitungannya pas itu banyak. Oh, di kamar ibu iki temite, berarti turun di kamarku. Tapi jam 12 ada gangguan, ya pindah lagi. Berarti gitu. Ngeliat kondisi. Jadi teman saya lama-lama agak terbiasa juga gitu. Tapi yo dihitung-hitung gak kayak ngendeng bisa. Tapi ya mesakne. Ya mau gimana lagi, kalau mau ngekos ya lumayan mahal ya. Itu kan garmen juga bukan garmen yang masih cabang juga kan. Bayarannya nggak begitu seberapa. Nah setelah itu ya banyak ceritanya, cuma belum juga sih, minta izin ke mereka juga, nyebutin nama gitu. Kalau ada lain kesempatan mungkin tak ceritakan lagi gitu, dari cerita keluarga atau dari cerita teman-teman yang main gitu. Nah setelah saya berhenti dari garmen, nyoba kerja di tempat lain, otomatis saya kembali ke orang tua. Rumah kondisi kosong lagi, teman saya juga berhenti juga. Jadi kita berhenti kerja itu gara-gara tidak bisa tidur kita gara-gara setannya dugem, Pak. ya mau gimana lagi kan, kita juga gak bisa ngelawan mereka juga kan. Kan seumpama tata krama kan mereka duluan. Jadi juga harus menghormati. Setelah itu ada lagi saya tuh kan di samping rumah saya kan dempet sama rumah nenek saya juga kan gitu. Berarti ceritanya nyambung dari pertama ini ya? Khusus misteri rumah warisan. Tetap. Oh iya. Tetap. Jadi nenek saya waktu itu sedang sakit. Dan dia sakit sebelum almarhum nenek saya ini. Dia sakit dan saya untuk cucunya lah gitu kan, nyoba nginep di sana, bantu-bantu gitu. Nemani sakit. Saya juga karena suka nonton YouTube, main game juga kan nggak enak kalau nggak pakai suara, mestinya harus keluar gitu kan. Minimal pakai headset kan bisa, mama punya. Kalau punya, headset juga nggak bagus juga, maksudnya nggak bagus ketika kalau nenek mau manggil nggak kedengeran. Jadi saya mau di luar aja lah gitu, di luar. Jadi nenek saya tuh sakitnya tuh kayak sudah nggak bisa jalan lagi gitu. Dia sudah nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Jadi sering muntah gitu juga karena usianya sudah sepuh. Ya dia nggak bisa jalan pokoknya ceritanya. Nggak bisa jalan. Hari pertama itu ya biasa-biasa aja gitu. Hari kedua saya ngajak adik saya yang ketiga ya. Berarti adik nomor 1 ya dari jenengannya.
Jadi adik saya itu ikut saya. Nah adik saya kan belum punya HP, jadi mesti nebeng saya juga gitu, lihat-lihat YouTube juga. Kita itu apa namanya, di ruang tamu di rumah saya sendiri. Iya. Saya tahu sendiri kalau nenek saya, almarhum nenek saya itu sedang tidur itu kan, jam segitu juga jam 12-an Jam gitu. istirahat lah ya, untuk istirahat siang lah. Bukan, malam. Malam. Oh iya, sudah tidur. Jadi waktu itu kan dia tidur, sudah pastikan saya tidur, saya siapkan tempat-tempat juga kayak mungkin apa, kalau mau muntah ada di bak itu. Jadi saya siapkan semua. Saya nyoba YouTubean di tempat lain, yaitu di kamar saya, di Ruang tamu ya, rumahnya. rumah saya sendiri gitu. Nah pintu tetap dibuka sama saya supaya nanti terdengar suara kan kalau ada yang manggil juga gitu. Saya sama adik saya tuh posisinya itu di ruang tamu tuh di dekat pintu lah gitu, dekat pintu. Biar kedengarannya. Nah sedang berapa lama dengar dong suara lemari itu. Loh, tapi suaranya beda suaranya. Di rumah lemari itu kayak buka sendiri itu kan, yang dari kayu krek. Aduh. Adik saya tanya, "Mas, lemari ini kebuka?" Saya diam kan. Wah, masalah ini. Jangan mas ya. Kalau sama sendiri yang alami tidak apa-apa, kalau bawa orang ini kan apa ya? Langsung Pak. Jadi langsungnya gini. Itu Jarno Rawis itu bilang gitu, saya biarkan saja sudah. Tiba-tiba lemari itu bilang, tiba-tiba lemari itu langsung jedak gitu, kayak kena angin. Tak kira bilang katanya bilang. Ya nutup sendiri dengan keras. Dengan keras kayak ada angin, seperti ada angin. Jedak. Kaget kan? Wah, kaget. Pas kaget itu kan ada bayangan kan dari belakang itu. Bayangan lagi Bos. Langsung lihat ke belakang gitu kan. Nenek saya Pak. Itu nenek saya itu posisinya berdiri gitu. Terus bilang, "Tak turu nih, anle gitu." Kaget dong, nenek saya kan nggak bisa jalan. Berarti dari luar ya? Adik saya langsung takut dia megangin saya gitu. Mas Mbak gitu. Waduh. Saya masa mau jawab iyo gitu, ya enggak kan. Terus saya tanya, "Mbak, lapar ini. Istirahat ayo, istirahat. Awakmu ndak turu." "Ndak wis Mbak, ndak turu. Jago-jago tok, engko turu iso kan." Bilangnya gitu saya. Ya tak antarkan kan gitu ya, ditonton. Ya waktu nonton itu ngoceh-ngoceh gitu mbak saya, kayak ngoceh-ngoceh cuman suaranya agak sedikit pelan. Coba dengerin itu ndak sampai saya. Saya mau dengerin tuh tiba-tiba suara angin gitu loh. Blok gitu. Apa itu ndak begitu jelas. Mau nyoba dengerin ndak begitu jelas. Akhirnya pas nenek saya taruh tempat tidur, ya kita kunci lagi dong rumah saya itu, kunci lagi, kita duduk di ruang tamunya rumah nenek saya. Dan begitu terus sampai. Kalau secara logika mungkin ya, mungkin secara logika mikir liar. Mungkin saat itu yo nek cara berkah teko Tuhan yo ngomongin ngono lah ben diterima wong ya. Itu memang ada kekuatan yang bisa, karena sayangnya ke jenengan gitu. Bisa membuat nenek jenengan bisa apa ya? Jalan. Iya, beliau melihat jenengan ngopeni jenengan, ndak pamitan berarti sik ono yang kene. Akhirnya ingin mencari, diberikan kekuatan untuk berdiri. Kemungkinan secara logika loh ya. Tapi ya kadang takut juga, kasihan. Nah, iya takutnya kan kalau udah dijaga, namanya orang tua sepuh ya, yang bisa jalan aja itu kadang ngelayapan ndak temu. Pas ndak nyari jenengan langsung keluar kemana-mana kan, repot juga. Ya. Jadi kita tuh hari ketiganya adik saya nggak mau ikut. Takut.
Dia cerita sudah ke bapak ke ibu itu takut. Hari ketiga saya sendiri dong di kamar nenek. Saya nggak tahu itu kamarnya nenek itu yang kan ada 2 kamar. Satu kamarnya dia sendiri, 2 almarhum kakak saya. Itu kamar almarhum kakak saya. Dia meninggal di situ karena sakit di kamar. Saya coba untuk istirahat di kamar almarhum kakak saya itu. Tiba-tiba gak tahu ya, pas waktu posisi tidur selimut itu kayak ada yang meledak gitu di bawah kasur. Di bawah kasur. Kasur kayak terbuat dari besi itu kan, yang bunyi kreak-kreak gitu. Kayak meledak pak, buk, mencelat aku. Terus, aduh apa ini? Apa mana ini? Saya turun, tak lihat kan bawah. Iya. Akhirnya takut juga pas ada wajah kan di bawah kan gitu. Tapi nggak ada, kita cari gitu nggak ada. Apa? Akhirnya kan garu-garu kepala gitu kan. Mau sore aku udah lihat turun kan, mati. Akhirnya bingung gitu. Tak cari kok kenapa gitu kan. Akhirnya kan mungkin di bawah kasur. Kita lihat di bawah kasur itu ada foto. Nggak tahu itu foto-foto kapan, cuman ya foto ya sudah mulai ada jamurnya itu, ada foto. Ya foto kayak keluarga gitu, jejer semua. Itu keluarga jejer semua. Enggak mungkin seingat saya 24 orang. Ya laki semua, laki-laki semua. Bukan gay tapi. Kalau saudara masa di gay, Pak. Well, dia gay punya aturan. Gak mungkin dia pakai seragam militer lah. Seragam militer dulu, coklat gitu, coklat. Pakai peci gitu kan. Dianggap kayak pejuang zaman dahulu lah. Ya kayak gitu. Ya ada foto itu jamuran, masih ada di rumah. Itu foto itu kan karena foto ini ya udah masuk akal, masa foto bisa meledak gitu. Jadi karena foto ini ya, coba tak pindah gitu kan. Mau tak pindah, bingung kan taruh mana gitu kan. Kok bisa di lagi kelukuran apa gitu, kejatuhan apa gitu. Aku dicari lagi di sana. Nah di situ kan ada bingkai foto yang kosong. Tak coba masukkan sana ya kan. Saya kan terus ada paku yang di tembok itu mau tak taruh di situ gitu kan. Posisinya dekat di pintu kamar. Iya, pintu kamar. Saya mesti kalau kamar tuh kayak nggak punya privasi aja. Jadi pintu kamar itu biar buka gitu aja. Cuman agak nutup sedikit. Waktu mau naruh bingkai itu tangan saya langsung ada yang megang. Kaget dong. Hubungan yang megang saya itu, saya lihat wajahnya, salah satunya itu ada di foto itu. Langsung jatuh foto, cetar. Jam 9 malam guys. Jam 9 malam itu. Gak bangunan neneknya kalau gitu. Iya bangun. Nah iya, suaranya kan keras. Tas gitu. Pecah gitu. Nenek saya langsung kayak berusaha untuk berdiri, kretek-kretek gitu. Saya mentinggal nenek saya dulu. Terus ditanya, ada apa gitu. Nenek saya. Oh enggak, iki kelukuran bingkai, tak apa-apa gitu saya. Cuma lukur biasa. Kan apa? Dan deke opo barang ini lukur gitu saya. Harus barang itu jatuh gitu. Itu saya ndang turu bilang gitu. Disuruh tidur ya. Mau masuk kamar tuh sudah mulai tak enak saya aduh. Ketemu si Mawi kok gitu. Ketemu sama yang di foto ini. Bahaya. Akhirnya saya mesti hari ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7 membahas nenek saya meninggal. Itu mesti ditemani bapak atau siapa, pokoknya yang lebih tua lah. Jadi mereka lebih entah itu penangkalnya atau nggak tahu juga. Saya merasa aman kalau ada orang tua saya. Ya yang kedua kan juga ada temannya Pak. Tapi dari sisi lain ketika almarhum nenek saya meninggal, setelah 7 harinya itu ya mereka bercerita itu, nemeni nenek itu.
Ternyata waktu saya merasa aman itu mereka yang tidak aman. Gila ya. Tapi ya syukuran lah. Maksudnya syukuran 2020 ini rumah saya ini mau ada yang nempati. Jadi DE awalnya cuma 1 tahun. Saya 1 tahun. Sebelum itu dapat 1 bulan ada informasi kalau mau nyoba pindah lagi katanya. Mungkin ada gangguan atau apa gitu. Ya itu mungkin deh. Tapi ketika saya samperin ke sana, tak tanyain, dia bilang, "Tidak apa-apa ya Mas, enakan di sini," bilang gitu. Tanya dong di hati, wah, wong iki pas kerasukan piye? Soalnya kan Pak, dadaan. Waktu kerja kan ditelepon kan, jam 9 malam juga. Itu ditelepon. Berarti perubahannya udah ada dari yang mau pindah. Iya, mau pindah tiba-tiba pasti itu lanjut. Saya mau ketawa juga, cuman ya jahat juga sih gitu. Ngasih sesuatu yang berbahaya ke orang lain gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Tapi rencana kalau sudah mulai sudah habis kontrak mau tak tempati sendiri ke rumah itu. Ya mau gimana lagi, ya harus terima guys gitu. Ya itu aja cerita saya. Ya, terima kasih Bapak Dalwi. Mungkin yang bisa kita pelajari dari cerita selalu bersikap sopan di rumah orang ya. Rumah sendiri Pak. Terutama rumah sendiri. Tapi kan yang agak